Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita mulai untuk mata kuliah B3 ya, bahan berbahaya beracun, tapi yang limbahnya jadi limbah B3. Kemudian hari ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kita bahas tentang pendahuluan tentang B3, apa yang dimaksud B3, kira-kira B3 itu seperti apa, dampaknya seperti apa. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam materi tentang kode limbah B3. Jadi B3 ini ternyata nggak bisa sembarangan dibuang karena memang ada regulasinya, ada peraturannya sehingga harus punya kodenya. Nah, hari ini kita belajar tentang kode limbah B3. Saya izin share screen ya, teman-teman. Coba. Sudah terlihat ya, saya coba perbesar ya. Ya, jadi ini adalah RTS untuk mata kuliah B3. RTS untuk mata kuliah B3. Jadi di B3 ini kita punya beberapa CPL yang harus kita penuhi. Yang pertama itu adalah kemampuan penerapan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam atau material, teknologi informasi keteknikan, dan prinsip keteknikan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan desain komponen sistem, kemudian batasan-batasan hukum, ekonomi lingkungan, sosial, dan politik. Yang kedua ini, kenapa kita perlukan batasan-batasan? Karena B3 itu di Indonesia erat kaitannya dengan regulasi ya. Jadi kalau kita mau mengaplikasikan misalnya yang simple adalah tempat penampungan sementara untuk limbah B3. Kita harus cek dulu di regulasi yang ada syaratnya seperti apa sehingga CPL 2 ini nanti bisa kita penuhi ya untuk mata kuliah B3 ini. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan identifikasi, perumusan, analisis, dan penyelesaian masalah teknik. Untuk yang ketiga, kenapa kemampuan identifikasi itu diperlukan? Karena nanti ketika kalian sudah bekerja di dunia kerja, tiap lokasi itu punya limbah yang berbeda. Jadi yang perlu kita catat adalah kita paham mengenai, misalnya kita paham mengenai karakteristiknya. Jadi limbahnya mau diganti-ganti, antara bidang pekerjaan A dengan B mungkin limbahnya berbeda, tapi kita bisa tetap menentukan apakah limbah tersebut masuk ke dalam kategori B3 atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan komunikasi. Kenapa komunikasi masuk? Karena nanti kalian butuh untuk melakukan wawancara langsung. Jadi untuk mendapatkan jenis limbah yang dihasilkan apa saja, mau tidak mau kita harus ambil secara data primer dan sekunder. Kalau sekunder kurang lengkap, kita harus provide juga dengan data primer dengan cara wawancara. Jadi beberapa perusahaan ada yang tidak tahu apakah masuk limbahnya itu jenis B3 atau bukan dan karakteristiknya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan pembelajaran sepanjang hayat. Sebenarnya kalau untuk yang CPL 10 ini, hampir semua mata kuliah akan masuk karena sistem di lingkungan adalah yang dinamis ya, teman-teman. Jadi, apa yang kita gunakan di tahun ini mungkin dalam 5 tahun ke depan ada perkembangan pengolahan B3 misalnya, jadi nanti yang kita gunakan saat ini 5 tahun ke depan misalnya sudah tidak approve lagi, maka kita harus mengikuti di 5 tahun ke depan trennya seperti apa, kemudian regulasi seperti apa, dan yang approve adalah pengolahan limbah B3 seperti apa, misalnya seperti itu. Selanjutnya, hari ini kita masuk ke dalam bagian dari identifikasi jenis dan karakteristik limbah B3. Di dalamnya ada salah satunya adalah tentang pemberian kode. Ini saya stop share, kita masuk ke dalam materinya. Oke, sudah dapat dilihat ya? Sudah dilihat? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita mulai, saya mau mengingat pertemuan yang sebelumnya ya, teman-teman. Mungkin boleh dijawab
apa yang dimaksud dengan limbah B3? Boleh teman-teman, salah satunya mungkin ada 2 orang, boleh? Apa yang dimaksud dengan limbah B3? Silahkan Boleh Bu. dijawab. Oke, silahkan. Ya, menurut saya limbah B3 itu limbah yang berbahaya atau beracun. Terus biasanya limbah ini tuh sisa-sisa dari suatu kegiatan, biasa di usaha, di rumah sakit. Intinya yang mengandung bahaya. Terus udah gitu biasanya tuh eh mudah terbakar, mudah meledak, sifatnya reaktif. Seperti itu sih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Lutfia. Boleh 1 orang lagi? Apa yang dimaksud dengan limbah B3? Eh, Boleh Bu, saya menambahkan. Iya, silakan Nadila. Boleh, Nadila silakan. Masih di mute. Oh, demi itu Bu. Eh, Limbah B3 itu seperti tadi yang Lutfi jelaskan, eh, mudah berbahaya dan beracun, karena mungkin sifatnya eh, mudah mencemari lingkungan Bu, serta membahayakan bagi kesehatan hidup atau makhluk hidup. Sifatnya tadi seperti kayak korosif, eh, yaitu mudah merusak jaringan seperti ke kulit. Terus reaktif juga terhadap udara atau air, iritan juga menyebabkan iritasi kulit, dan beracun, yaitu kayak toksik itu Bu, mudah meledak juga. Oke. Oke, terima kasih Mbak Nadila. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita remind ulang pertemuan sebelumnya, ada yang disebut sebagai karakteristik limbah B3. Nah, karakteristik limbah B3 itu ada 6 diantaranya yang tadi sudah disebutkan ya. Ada yang mudah meledak, mudah terbakar, kemudian ada yang korosif, kemudian ada yang berbahaya dengan lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, ketika ada limbah yang memiliki karakteristik semacam itu, maka kita harus melakukan penanganan dari mulai timbulan sampai dengan nanti pemrosesan akhirnya seperti apa itu harus terpisah. Karena kalau tidak, mungkin bisa teman-teman bayangkan ya, ada yang nggak tahu nih kalau misalnya limbah tersebut adalah limbah B3 dibakar. Contoh, teman-teman punya botol yang bertekanan, misalnya pembasmi nyamuk, misalnya pembasmi nyamuk itu kan biasanya dia bentuknya spray dan bertekanan ya. Itu kalau misalnya orang awam yang nggak tahu, tidak dipisahkan dan ikut terbakar bersama misalnya sampah daun, maka dia bisa meledak karena dia punya tekanan di dalamnya. Jadi yang dikhawatirkan dari pengelolaan limbah B3 yang tidak dipisahkan adalah yang seperti itu, membahayakan sebenarnya terhadap manusia ataupun lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, terima kasih ya tadi atas jawaban-jawabannya. Kemudian kita akan masuk. Oke, sebentar. Sebelum itu, saya mau ada pertanyaan lagi. Tadi kan kita sudah tahu tentang apa yang dimaksud dengan limbah B3. Nah, teman-teman mungkin bisa contohkan, selain yang tadi saya sebutkan ya, apa namanya, pembasmi nyamuk misalnya. Limbah B3 apa sih yang sebenarnya dihasilkan di rumah tangga? Karena limbah di rumah tangga itu jarang terkelola biasanya. Boleh? Ada yang menjawab? Kira-kira limbah B3 apa yang dihasilkan dari rumah tangga? Saya Bu, saya mau jawab Bu. Boleh, silahkan Mas Noval. Yang saya tahu limbah B3 yang di dalam rumah itu seperti lampu yang udah nggak terpakai Bu. Terus barang-barang elektronik seperti yang udah rusak seperti TV, kulkas, microwave atau yang lain seperti itu. Sama iWaste ya, pemutih, Mas ya? iya iya, sama pemutih, iWaste, oke. terus sama apa namanya pembersih toilet gitu Bu. Yang saya tahu. Oke, kemasannya berarti ya, sisanya ya, pembersih toilet tuh Iya kemasannya Ibu. ya. Oke, terima kasih ya Mas Noval. Nah, Iya kalau sama-sama. tadi, kalau tadi tentang rumah tangga, contohnya, nah, kalau dari industri atau pariwisata, kira-kira limbah B3-nya apa? Terbayang nggak teman-teman?
Misalnya ke hotel kah, kira-kira limbah B3-nya apa, atau misalnya gambaran sederhananya industri apa ya yang umum, pembuatan mobil misalnya. Boleh ada yang berikan contoh kira-kira limbah B3-nya apa? Di sini, Bu, Ya, boleh. Mbak untuk Mira silakan. industri, ya, untuk industri kayak misalkan semen itu kayak fly ash, bottom ash ya, Bu. Atau enggak juga Oke, untuk yang pariwisata kayak perhotelan bisa masuk ke sludge-nya, Ibu, sludge ipalnya. oke. Oke, terima kasih Mbak Mira. Ibu, Oke, terima kasih atas jawabannya ya teman-teman. Saya mulai masuk nih ke dalam materi. Jadi ini hanya skema contoh ya. Di luar ini masih ada lah. Coba saya kecilkan sedikit. Di luar dari yang saya jabarkan masih banyak jenis limbah B3-nya, tapi yang umumnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau penghasil limbah B3, saya coba bagi ada industri, misalnya pariwisata, rumah tangga, dan pelayanan kesehatan. Nah, di luar dari sektor ini apakah ada? Ada. Tapi enggak semuanya saya bahas di sini. Teman-teman bisa lihat di lampiran dari PP 22 tahun 2021. Mohon diperhatikan tidak menggunakan lagi PP 101 tahun 2014 ya. Kemudian kalau dari industri tadi sudah disebutkan oleh Mbak Mira ada fly ash, ada bottom ash, kemudian ada sludge ipal. Sludge ipal ini hasil sampingnya atau by-product. Karena kalau kita ngolah sesuatu dari awalnya kotor menjadi bersih, itu pasti ada hasil sampingnya. Karena kan ada kontaminan yang harus kita sisihkan. Nah, hasilnya itu terkungkung dalam sludge ipal. Kemudian contoh lainnya industri apa? Misalnya ada oli bekas untuk keperluan dari alat-alatnya ya. Jadi alat-alat itu kan biasanya pakai lubricants. Nah, pasti ada oli bekasnya nanti. Kemudian bahan kimia kadaluarsa atau tumpahan ini hasil dari sisa. Jadi kalau misalnya pakai, tolong bedakan antara B3, bahan berbahaya dan beracun, dan limbahnya. Jadi kalau misalnya awalnya adalah bahan berbahaya dan beracun, kalau ada sisa, kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, nah itu baru masuk ke dalam limbah B3. Kemudian ada lagi dari pelayanan kesehatan seperti limbah klinis infeksius ya. Sama-sama kita tahu misalnya ada pembersihan luka, kemudian ada kapas yang terkontaminasi dengan darah. Nah, itu masuknya ke dalam limbah klinis infeksius. Kemudian benda tajam seperti habis vaksin misalnya ada suntikan, jarum suntik, dan obat-obat kadaluarsa. Jadi itu harus dimusnahkan karena ini berkaitan selain dengan kesehatan, berkaitan juga dengan penyalahgunaan obat misalnya ya, dipalsukan dan lain sebagainya, nanti bisa mengganggu kesehatan juga kalau diperjualbelikan lagi. Kemudian tadi dari Mas Noval ada contoh dari industri rumah tangga. Nah, di sini bisa kita lihat ada lampu TL bekas, lampu yang sudah tidak bisa dipakai ya. Jadi lampu TL yang tidak bisa dipakai lagi itu masuk ke dalam limbah B3. Kemudian ada aki dan baterai bekas nih. Baterai bekas sekarang banyak sekali ya komponen dalam rumah tangga yang pakai baterai bekas, mulai dari mouse untuk untuk laptop misalnya, kemudian remote TV dan lain sebagainya itu biasanya banyak pakai baterai bekas, baterai baru nanti jadinya baterai bekas. Kemudian ada elektronik bekas, tadi sudah disebutkan ada e-waste. Misal teman-teman punya punya kulkas rusak gitu ya, ternyata biaya perbaikannya lebih mahal daripada beli baru misalnya, itu kan pasti jadi limbah tuh, nggak dipakai lagi. Misalnya umur udah 10 tahun, tapi kalau diperbaiki harganya sama dengan beli baru. Biasanya kan kita buang ya, atau kita singkirkan misalnya dari rumah. Nah, si e-waste ini, si kulkas tersebut kan nggak mungkin kita buang ke tong sampah. Ya nanti tiba-tiba di TPA dapat kulkas kan susah ya mereka ya. Gimana caranya ini untuk mempreteli dan lain sebagainya, sehingga e-waste itu harus ada pengolahannya sendiri. Biasanya sekarang mulai banyak sarana dari swadaya atau dari swasta ya untuk penjemputan e-waste. Termasuk kalau di DKI Jakarta ada layanan untuk penjemputan e-waste. Dan yang keempat adalah sektor pariwisata sebagai contoh tadi sludge ipal sama ya, dari pengolahan air limbah
kemudian elektronik bekas, pelumas bekas, dan lain sebagainya. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Jadi hampir semua sektor, bahkan sektor terkecil rumah tangga itu ada potensi untuk menghasilkan limbah B3. Oke, ini saya lanjut ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa sambil buka PP 22 tahun 2021. Limbah B3 itu ada 3 klasifikasi. Ada yang dari sumber tidak spesifik, ada yang dari sumber spesifik, dan ada yang dari B3 kadaluarsa, tumpahan, dan tidak memenuhi spesifikasi atau reject. Ya, jadi misalnya buat produk, kemudian produknya reject, tapi ada kandungan misalnya karakteristik dari B3, nah itu masuk ke dalam limbah B3. Nah, dari yang sumber spesifik pun nanti ada dibagi menjadi sumber spesifik umum dan sumber spesifik khusus. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kira-kira ya, mungkin saya minta pendapat teman-teman, kira-kira kenapa sih harus dikodekan? Kenapa harus punya kode limbah B3 tersebut? Boleh ada yang menjawab? membedakannya, Bu, Silakan. untuk membedakan setiap jenisnya. Oke, untuk membedakan setiap jenisnya. Ada yang lain? Boleh satu lagi? Kan Ibu, untuk Boleh. pengelompokan pas di TPS ya Ibu. TPS sementara limbah B3-nya lebih mudah. Seperti itu Bu. Oke, oke. Oke, jadi kalau kenapa harus ada kode ya teman-teman, ketika kita ngolah limbah B3, terutama kalau kalian pakai pihak ketiga gitu ya, itu harus jelas kodenya apa, spesifik misalnya oli bekas, kodenya bla bla bla. Nah, oli bekas aja nggak boleh dicampur-campur. Karena nanti teman-teman harus buat neraca masanya dan harus seimbang antara in dan out-nya. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi apakah ada limbah B3 yang tidak tidak dibuang pada tempatnya gitu. Jadi kalau misalnya ada limbah B3 yang dibuang di luar dari semestinya, itu bisa teridentifikasi. Kemudian mungkin bisa kita ingat-ingat lagi ya bahwa ada karakteristik limbah B3. Di mana di karakteristik itu kita sudah mengelompokkannya, terus kita sudah punya kode. Kode itu kan juga nanti berkaitan dengan karakteristik. Nah, ternyata saat mengangkut dan saat menyimpan itu nggak boleh semuanya kita satukan. Jadi ada yang tidak boleh bersatu. Misalnya cairan mudah menyala dengan cairan mudah meledak tuh nggak boleh. Karena nanti kalau udah terbakar, sedang terbakar gitu ya materialnya, terus dicampur sama yang mudah meledak, ya sudah jadi bom di sana gitu. Atau ada yang mudah menyala dicampur dengan yang beracun, ya sudah asap-asapnya mengandung racun nanti. Nah, jadi kita harus pahami juga di materi tentang karakteristik itu memang nggak boleh disatukan. Kalau nanti disatukan, khawatirnya seperti yang tadi. Jadinya kita kan sebenarnya mau mengolah ya, mau melakukan pengelolaan tentang limbah B3 yang harusnya dia tetap di tempat tersebut, maksudnya tetap di kemasan, tidak terkontaminasi ke lingkungan. Kalau misalnya ada sesuatu kejadian di luar dari normal ya, misalnya terbakar dan lain sebagainya, ternyata ada risiko untuk transfer ke lingkungan. Yang tadi saya bilang, misalnya kalau yang mudah menyala dicampur dengan yang beracun, nanti asapnya mengandung racun. Kemudian kalau yang mudah menyala dicampur dengan yang meledak, ya sudah jadi bom di sana. Ya. Oke, itulah urgensi kenapa perlu kode dan harus tahu karakteristik limbah B3. Dari situ saya lanjut. Ini contoh ya teman-teman ya. Jadi ada industri pupuk, dia pakai amonia. Mungkin kemarin teman-teman sama-sama kita tahu ya, saat seminar, kalau pupuk itu dia ada amonia dan hasilnya nanti mengandung amonia juga.
gitu ya. Jadi bedakan antara amonia yang menjadi bahan dengan amonia yang nanti yang menjadi limbah. Oke, nah kalau yang seperti ini yang saya contohkan didapatkan dari mana? Dari MSDS, Material Safety Data Sheet. Di situ sebenarnya kalau kita misalnya beli amonia gitu ya, di sana tertulis misalnya senyawanya apa, kemudian bahayanya apa, jika ada keadaan darurat harus diapakan, misalnya kontak dengan mata, kontak dengan kulit. Nah, itu sudah ada tuh biasanya di situ. Sehingga si Material Safety Data Sheet atau MSDS ini memang harus kita arsipkan dan kita masukkan ke dalam SOP nantinya. Ini saya skip ya, ini hanya untuk contoh. Selanjutnya ini untuk contoh nama bahan kimia, kemudian rumus senyawanya. Nah, ini contoh limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Silakan teman-teman buka dari PP 22 tahun 2021 di bagian limbah B3. Nah, di sini ada kategori 1 dan kategori 2. Ternyata ada kategorinya juga dari si limbah B3 ini. Kalau 1, oke, ini yang spesifik umum. Kalau kategori 1, itu memiliki dampak akut atau dampak langsung terhadap manusia. Kalau kategori 2, dia efeknya efek tunda atau berdampaknya nanti gitu ya, tidak langsung dirasakan. Nah, yang biasa masuk ke kategori 1 itu seperti apa? Mudah terbakar, meledak, dan lain sebagainya yang memang kejadiannya di saat itu. Kalau yang kategori 2 ini sebenarnya tingkat bahayanya lebih kecil, tapi biasanya masalah jumlah. Contoh, spent bleaching earth. Itu masuk ke dalam kategori 2. Atau limbah kemasan, itu masuk ke dalam kategori 2. Karena, misal contoh ya, saya punya kemasan bekas deterjen gitu. Itu masuk ke dalam limbah B3. Tapi kalaupun kemasan deterjen tersebut kontak dengan saya atau dia dibakar, sebenarnya kan nggak ada dampak langsung ya. Tapi kalau kemasan deterjennya banyak, kemudian dia tercemar ke lingkungan, kandungan lingkungan jadi ada deterjennya gitu ya, misalnya air jadi berbusa dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke dalam limbah kategori 2. Jadi, kalau hanya sedikit jumlahnya, dia nggak bisa punya efek. Sedangkan kalau kategori 1 itu tetap berefek. Jadi, kalau misalnya tadi ada pembasmi nyamuk, saya bakar, langsung meledak saat itu juga. Gitu ya. Kemudian ini untuk kode limbah B3. Nanti teman-teman silakan buka ya di PP 22 tahun 2021 tentang kode limbah B3. Ada sesuai contoh yang ada di layar, jadi saya ambil hanya 2, ada misalnya kode aki atau baterai bekas, yaitu A102D. Itu ada di lampiran PP 22 tahun 2021. Limbahnya adalah limbah aki atau baterai bekas. Kemudian kodenya adalah A untuk menunjukkan kategori 1 dampaknya. Kemudian limbahnya bersifat akut. Kemudian nomor di belakang A itu adalah nomor dari tabelnya. Dan nomor setelah strip itu adalah urutan di tabelnya. Untuk yang B atau yang kategori 2 juga kurang lebih sama. Jadi contoh limbah B337 strip 1 untuk kemasan produk farmasi. B itu menunjukkan kategorinya, kategori 2 sifatnya kronis, kemudian lampiran tabel 1 ada di sumber spesifik umum itu di belakang kode B-nya. Jadi 3 itu adalah tabel 3. Kemudian untuk strip X-nya itu adalah nomor urutnya. Jadi bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Kalau untuk kode sih kurang lebih nggak ribet lah ya. Jadi teman-teman bisa buka lampiran PP 22 tahun 2021 aja, nanti cek-cek di situ. Kecuali punya limbah yang tidak tahu karakteristiknya. Nah, itu harus ada pengujian terlebih dahulu.
Oke, untuk materi kode limbah sudah selesai sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh, mungkin ada pertanyaan satu atau dua. Setelah itu kelasnya saya tutup. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, teman-teman nanti saya berikan soal tentang limbah. Jadi teman-teman latihan ya. Teman-teman latihan, nanti saya berikan list limbah, kemudian coba mulai dicari-cari tentang kodenya. Kodenya masuk ke dalam kode apa. Ya, Iya, nanti baik. saya share di dalam di dalam LMS. Oke, itu saja dari saya. Saya stop share. Boleh diaktifkan kameranya. Kita absen dulu. Oke, sudah ya. Saya ambil gambarnya. Terima kasih. Nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, bisa tanya saya di grup, di tag saya pertanyaannya apa. Kemudian tolong siap-siap untuk minggu depan adalah tentang kalau karakteristik yang di awal itu kan kita belum sampai sistem pengujian ya. Jadi yang untuk materi minggu depan adalah sistem uji kalau kita nggak tahu karakteristik limbahnya. Jadi skemanya seperti apa. Contoh punya limbah misalnya apa ya? Oh, oke. Kamu punya limbah misalnya campuran dari sekarang kan banyak yang ngolah sampah ya. Nah, banyak yang ngolah sampah, kemudian ada limbah endingnya misalnya hasil pembakarannya, tapi bukan dari sektor batu bara. Biasanya kan kalau fly ash dan bottom ash itu kan dari batu bara. Nah, sekarang kan sampah itu banyak yang dipakai insinerator atau pakai apa gitu ya untuk pengolahannya. Nah, sistem pengujian yang kita sama sekali nggak tahu dia masuk kategori limbah B3 apa, itu nanti minggu depan ada skemanya. Jadi mohon dipelajari tentang LD50, LC50, dan TCLP. Oke? Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya pamit, mohon maaf sebelumnya. Saya tutup kelas hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, Ibu.